Oke, buah iblis Gomu Gomu dan Sang menjadi bahan perbincangan hangat para fans akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan apa yang diungkapkan oleh Husu kemarin di chapter terbarunya itu. Dan kita tahu nih bahwa menurut Husu sendiri, dia dahulu merupakan bagian dari kelompok CP9 sebelum kemudian dia dipenjara karena gagal untuk menjaga buah iblis Gomu Gomu tersebut. Nah, pertanyaannya, siapakah sosok Husu ini sebenarnya? Bagaimana Jinbe bisa mengetahui sedikit tentang masa lalunya itu? Oke, kita mulai breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai karakter Husu sejak kemunculannya dalam chapternya itu. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, sekitar lebih dari 1 dekadean yang lalu, Husu pernah menjadi bagian dari organisasi rahasia milik pemerintahan dunia, CP9, dan faktanya ini terungkap di chapter 1017 kemarin, dimana satu kita melihat kelanjutan pertarungan antara Husu melawan Jinbe. Nah, sebelumnya Husu ini sempat menyatakan bahwa dia mengenal sosok dari Jinbe sendiri. Mereka pernah bertemu sebelumnya saat Jinbe masih menjadi Shishibukai. Sedikit informasi dan seperti yang kita ketahui bahwa buah iblis Gomu Gomu dicuri oleh Sang. Nah, hal ini diperlihatkan di chapter Romance Dawn yang menjadi cerita awal serinya dahulu itu. Namun sayangnya nih, buah iblis tersebut kemudian tidak sengaja dimakan oleh Luffy. Dan akhirnya kita mengenal sosok Luffy yang tangguh dengan kemampuan Gomu Gomu seperti sekarang ini. Husu sendiri adalah salah satu dari Tobiropo atau Flying Six, kelompok yang berada di bawah kepemimpinan Kaido di kelompok bajak laut binatang buas. Posisi mereka berada di bawah All Star. Sosok Husu sendiri sebagai karakter pertama kali diperkenalkan pada chapter 977, dan ini sebelum kemudian dia muncul secara fisik pada chapter 978. Seperti halnya para kelompok binatang buas lainnya, Husu juga adalah pengguna buah iblis Zoan yaitu Neko Nekonomi model Sabertooth. Nah, sebelumnya bergabung dengan Flying Six ini dan kelompok bajak laut binatang buas, Husu sendiri merupakan bagian dari kelompok pemerintahan dunia yaitu Cyberpol 9 atau CP9. Nah, sekitar 12 tahunan yang lalu tepatnya. Nah, Husu juga menggunakan variasi Rokushiki yang menarik itu, dan kita tahu bahwa Rokushiki merupakan teknik seni bela diri super spesial yang pertama kali diperkenalkan oleh kelompok CP9. Dan di sini Husu tampak bisa mengembangkan Shigan dari benda tajam itu, seperti pedang atau bahkan giginya. Ada satu hal yang menarik di sini, pada chapter 1017 yang lalu itu, pedang yang dicabut oleh Husu ternyata jauh lebih pendek dari sarung pedang yang dibawanya. Nah, apa yang dimaksud oleh Oda membuat pedang Husu ini seperti ini? Nah, apakah dahulunya pedang tersebut adalah pedang panjang, namun karena patah, Husu sedikit demi sedikit memperpendeknya? Oda Sensei masih belum mengungkapkan hal ini sepertinya nih. Dan sekarang kita coba flashback ke momen dimana Husu ini dipenjara. Momen tersebut kemungkinan terjadi sekitar 2 tahunan yang lalu ketika Jinbe dipenjara bersama dengan Polgas Diaz. Dan ada kemungkinan nih, pada saat Jinbe dikurung di Impel Down dahulu, Husu juga ada di sana sedang menjalani masa hukumannya. Pada 2 tahun yang lalu, Luffy kemudian menyusup ke penjara Impel Down demi menyelamatkan sang kakaknya Polgas Diaz. Nah, dari eksekusi angkatan laut tentunya. Luffy yang kita tahu berhasil kabur dengan membawa serta para tahanan level 6 yang lainnya. Nah, di waktu yang sama nih, Blackbeard atau Kurohige juga menyusup ke level 6 penjara Impel Down dan merekrut beberapa tahanan yang ada di sana. Nah, kita tahu bahwa sejauh ini kita mengetahui ada beberapa tahanan level 6 yang bergabung dengan Blackbeard sendiri seperti Sanjuan Wolf atau Vasco Suit. Nah, ada sebuah spekulasi bahwa Husu ini sebenarnya juga merupakan bagian dari tahanan yang bergabung dengan Blackbeard. Hal tersebut tentunya memunculkan sebuah tanda pertanyaan besar nih, bagaimana kemudian dia bisa mengetahui sosok Jinbe sendiri, apalagi ketika masih menjadi Shishibukai. Logikanya itu gini, mungkin Husu ini pernah bekerja untuk pemerintahan dunia atau mungkin pernah berhadapan dengan Jinbe sebelumnya. Dan faktanya bahwa Husu dahulu memang pernah menjadi anggota CP9, bahkan dia disandingkan dengan sosok Rob Lucci. Husu kemudian menjelaskan bahwa dia harus dipenjara karena kesalahan yang dia buat. Dia harus kehilangan buah iblis Gomu Gomu ketika seharusnya dia menjaganya. Dan seperti yang kita ketahui nih, pada Arts Romance Dawn dahulu diperlihatkan bahwa Sang yang mencuri buah iblis tersebut sebelum kemudian dimakan oleh Luffy. Dan Husu sendiri pada akhirnya berhasil kabur dari penjara.
Nah, sementara itu dia kemudian tidak lagi menjadi bagian dari CP9 dan berubah menjadi bajak laut serta membentuk kelompok bajak lautnya sendiri sebelum kemudian bergabung dan menjadi bagian dari kelompok bajak laut binatang buas. Dan kemudian diangkat menjadi salah satu Flying Six. Nah, mengingat Wushu dahulu adalah bagian dari CP9, apakah sebenarnya dia pernah muncul di cerita sebelumnya? Berdasarkan teori yang berkembang di kalangan fans nih, kemungkinan Wushu ini sempat muncul, khususnya dalam cerita Nico Robin. Dalam salah satu chapter diperlihatkan bahwa Wushu ini ingin membunuh seseorang yang belum diketahui siapa targetnya, namun banyak spekulasi menyebutkan bahwa dia mengincar nyawa Queen untuk menggeser posisi di All Star. Berbagai informasi terbaru mengenai Wushu memberikan kita pandangan baru sekaligus berbagai pertanyaan lainnya mengenai sosok yang satu ini. Mengapa kemudian dia ingin menjadi sebagai All Star di kelompok bajak laut binatang buas itu? Siapa yang sebenarnya ingin dia habis itu? Dan juga apa sebenarnya tujuan dari Wushu sendiri? Kita tahu bahwa Wushu ini terlepas dari apa yang terjadi di masa lalunya, sudah puas dengan posisinya yang saat ini. Nah, mungkin nih motivasinya menjadi bagian dari Calamity diawali dari kegagalan sebagai agen dari CP9. Dalam momen flashback Nico Robin, kita melihat CP9 lama dan terdapat salah satu karakter yang penampilan fisiknya mirip dengan Wushu sendiri. Kemiripan tersebut dilihat dari warna rambutnya, topi yang dikenakan, kacamata yang mirip dengan bentuk helm sekarang, dan bagian bibirnya itu. Oda Sensei sudah sering melakukan hal yang sama sebelumnya, jadi peluang bahwa dia adalah Wushu itu cukup besar. Di chapter 1017 dijelaskan bahwa dia itu seringkali dibandingkan dengan sosok Rob Lucci. Dalam susunan CP9 lama, terdapat 3 sosok penting di organisasi tersebut. Pertama adalah Spendin, ayah dari Spendam, kemudian Lusky, ayah dari Khalifa, dan salah satu sosok misterius. Nah, bisa jadi nih sosok misterius tersebut adalah Wushu sendiri. Momennya sendiri terjadi di Ohara 22 tahun yang lalu, di mana Wushu mungkin masih berusia 15 atau 16-an tahun. Mengingat usianya sekarang sudah 38 tahun ya, meskipun ada kemungkinan sosok tersebut adalah Wushu. Namun, catatan di sini ada juga kemungkinan lainnya bahwa itu adalah ayah dari Wushu sendiri dan tentunya bukanlah Wushu. Hal ini mengingat Spendin dan Lusky adalah ayah dari bocah-bocah mereka yang kemudian bergabung dengan CP9 pada masa yang akan datang. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Apakah kalian setuju bahwa itu adalah Wushu? Berdasarkan pengungkapan ini bisa dipastikan bahwa Wushu sendiri bukanlah karakter biasa, dan sepertinya Oda itu sudah mempersiapkan Wushu menjadi karakter yang lain yang akan memberikan pengaruh terhadap cerita One Piece. Yang menarik juga adalah muncul spekulasi bahwa Wushu merupakan mata-mata bagi kelompok Blackbeard. Serta yang bisa jadi nih, Wushu ini masih aktif memberikan informasi kepada pemerintahan dunia seperti halnya Kanjuro sebagai bentuk hukuman dari apa yang terjadi. Dan yang menarik adalah Wushu ini merupakan yang pertama menyadari bahwa X-Drake adalah mata-mata bagi pemerintahan dunia. Bagaimana kemudian dia mengetahui hal tersebut, entah insting atau pengalaman yang memberikannya petunjuk, atau Wushu ini memiliki koneksi yang luar biasa. Hal ini tentunya kembali mengingat salah satu tema dalam Arts Wano ini, pengkhianatan dan mata-mata. Di chapter 925 sendiri kita melihat bagaimana Blackbeard sepertinya mengetahui banyak tentang sosok Luffy dan supernova lainnya yang ada di Wano. Padahal kita mengetahui nih bahwa informasi yang berasal dari Wano itu sangat sulit untuk keluar atau sulit untuk diakses, sehingga apa yang sedang terjadi di Onigashima atau di Wano sendiri rasanya tidak akan bisa diketahui secara gampang, kecuali juga memang ada mata-mata yang muncul di Wano Kuni. Dan juga nih updatean terbaru pada chapter 1018 kemarin itu menyebutkan bahwa Wushu bisa saja menjadi ancaman bagi pemerintahan dunia. CP0 yang saat ini berada di Onigashima untuk memantau pergerakan perang di sana menyadari bahwa ada salah satu agen pemerintahan dunia yang menyimpang di pertempuran ini. Ada hal yang menarik nih dalam percakapan di antara mereka. Meskipun dia bukan menjadi ancaman bagi pemerintahan, namun salah satu agen menyebutkan bahwa belum tentu Wushu itu selamat dalam pertempuran ini. Apakah artinya mereka berniat menghabisi Wushu juga? Mereka tahu bahwa Wushu ini sedang menghadapi Jinbe, dan mereka juga tahu bahwa peluang Wushu untuk menang itu sangat tipis. Kalah ataupun menang, sepertinya mereka akan menghabisi Wushu juga. Nah, mengapa pertanyaan bisa begitu? Seperti yang disebutkan, salah satu dari mereka itu akan membiarkan seseorang pengkhianat untuk tetap hidup atau menjadi contoh atau reputasi yang sangat buruk. Kita tahu nih bahwa pertarungan Jinbe dan Wushu masih berlanjut di chapter 1018 ini, namun lagi-lagi kita mendapatkan sebuah fakta baru yang luar biasa dari sosok Wushu sendiri di tengah-tengah pertarungan. Nah, Wushu sempat bertanya tentang sosok legendaris yang pernah dia dengar di penjara itu. Salah satu penjaga mengatakan kepada Wushu untuk berharap sosok legendaris Sun God Nika akan menolongnya. Nah, menurut ceritanya nih, sosok Nika ini adalah pahlawan yang legendaris yang dikenal sering menolong para budak.
Nah, Wushu sendiri kemudian percaya akan cerita tersebut ketika penjaga yang menceritakan kisah tersebut keesokan harinya malah menghilang. Wushu panik dan takut akan nyawanya menghilang pula, dan ini pula yang kemudian membuatnya kabur dari penjara. Siapakah sebenarnya sosok Nika ini? Apakah dia memang Fisher Tiger nih? Karena menurut Wushu sendiri, sosok Nika merupakan bagian dari kelompok bajak laut matahari. Oke, kita nantikan saja kelanjutannya yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei ini terkait dengan sosok Wushu pada masa yang akan datang nanti. So, itu tadi pembahasan breakdown kita mengenai karakter yang menarik saat ini, Wushu. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.